Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, channel Coach Prim, selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali. Saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pada video sebelumnya saya sudah berbagi tips bagaimana melatih artikulasi serta intonasi untuk keperluan public speaking. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang teknik vokal lainnya dalam public speaking. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk menonton terlebih dahulu demi melengkapi pemahaman Anda terkait materi yang akan saya ulas pada video kali ini. Suara, nada, tempo, artikulasi, dan sebagainya merupakan komponen komunikasi nonverbal. Persentasenya sudah saya sering ulang-ulang berkali-kali, 38% dalam komunikasi, dan tentu ini memberikan dukungan cukup besar bagi penampilan public speaking yang sukses. Apa aja sih teknik vokal untuk public speaking yang akan menyempurnakan artikulasi dan intonasi Anda ketika berbicara? Ada 8 teknik vokal public speaking yang akan menyempurnakan artikulasi dan intonasi Anda. Yang pertama, nafas atau pernafasan adalah udara yang dihirup melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut, dari paru-paru bisa melalui hidung dan mulut juga. Saat berbicara, udara itu keluar bersamaan dengan keluarnya suara. Pernafasan harus jauh lebih terkontrol saat berbicara. Kenapa? Karena ucapan terdiri dari udara yang dihembuskan, yang mengaktifkan pita suara. Public speaking itu membutuhkan pernafasan yang lebih dalam daripada Anda ngobrol sehari-hari. Praktek utamanya adalah pernafasan diafragma. Bagaimana cara melakukannya? Saya sudah pernah share di video saya sebelumnya tentang teknik suara. Silakan Anda tonton. Saran saya, sebaiknya untuk seorang public speaker, panjang nafas minimal 18 detik tanpa terputus. Napas adalah modal penting bagi seorang public speaker. Pernafasan yang baik akan mendukung lahirnya suara yang berkualitas. Yang kedua, volume suara. Ini terkait dengan besar kecilnya suara yang kita keluarkan saat berbicara. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Ketika berbicara, gunakanlah suara yang agak keras namun tidak terlalu keras, tapi juga jangan terlalu kecil, supaya apa yang Anda sampaikan itu dapat dicerna dengan baik oleh audiens. Pastikan suara Anda terdengar cukup baik ke audiens yang duduknya tuh di bagian ujung paling belakang sana. Pemilihan volume suara juga memperhatikan satu nih, jumlah peserta, tempat kegiatan, kondisi lingkungan sekitar di mana acara berlangsung. Termasuk juga ada tidaknya sound system dan bagaimana kualitas sound system tersebut. Sebagai gambaran, untuk kegiatan di kelas, maka suara pembicara harus terdengar jelas oleh peserta yang duduknya itu di kursi paling belakang. Jika Anda menggunakan mikrofon, perhatikan volume dari speaker dan sound system Anda. Anda bisa meletakkan mikrofon itu di bawah dagu. Ya, untuk suara yang stabil nih, Anda taruh di bawah dagu, ini supaya kalau ada suara hembusan-hembusan dari hidung seperti dan sebagainya, itu yang nggak nyaman didengar oleh audiens, itu jangan sampai masuk ke dalam mikrofonnya. Yang ketiga, speed atau tempo. Ini terkait dengan kecepatan saat berbicara. Ada gaya berbicara yang cepat, ada yang gaya bicaranya lambat. Hai semua, apa kabar? Hai semua, apa kabar? Hai semua, apa
kabar? Sesuaikan dengan kebutuhan, oke? Nah, kadang di beberapa situasi tempo harus dipercepat, kadang juga di beberapa situasi harus diperlambat. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Standar kecepatan suara harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Gunakan tempo yang variatif atau dinamis. Beberapa tips dari saya. Yang pertama, turunkan kecepatan bicara saat menyampaikan pesan penting. Contoh, selamat pagi, hai teman-teman sales yang saya banggakan, apa kabar? Pada rapat kali ini ada hal yang sangat penting untuk saya sampaikan pada Anda semua. Ini sangat penting, tolong simak baik-baik, tolong dengarkan saya baik-baik. Oke, berikut 5 hal yang akan saya sampaikan. Lambatkan tempo Anda ketika Anda memberikan penekanan pada sesuatu hal. Kemudian saat Anda menyebut nama atau istilah, lambatkan juga tempo bicara Anda. Yang keempat, pace atau ketukan. Seperti halnya bernyanyi, saat berbicara juga memiliki ketukan, yang mana ketukan ini akan mengatur keteraturan kita saat berbicara. Hal ini merupakan bumbu di dalam teknik public speaking. Pace berarti derap langkah yang harus kita perhatikan dalam metode bicara kita. Layaknya bernyanyi, public speaking pun memiliki irama. Nah, kita dapat melatih hal ini dengan berbicara sambil menjentikan jari kita guna mengatur tempo yang sesuai. Apa kabar? Pembelajar hebat semua, senang sekali saya, Primi Putri Suryatmaja, kembali membersamai Anda di kelas Pembicara Handal by Coach Prim Academy. Itu salah satu cara melatihnya. Yang kelima, pause atau jeda. Kadang saat berbicara kita harus jeda atau berhenti. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah kesan kepada audiens, seperti misalkan membuat audiens itu menjadi penasaran dengan apa yang akan kita sampaikan selanjutnya. Dengan memberikan jeda, maka maksud pembicaraan kita akan lebih terasa efeknya. Nah, ini tuh berguna untuk membuat audiens dan kawan bicara kita penasaran dengan apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, kita dapat memberikan tanda baca, jeda pada skrip pidato kita. Tentunya pada beberapa titik yang kita pikir akan menjadi hal yang fantastis nih kalau dikasih pause. Ini juga merupakan senjata ampuh pada setiap pidato dan orasi yang disampaikan. Adolf Hitler sangat mahir dalam menggunakan jeda. Ia menggunakan jeda pernah sampai 7 menit dan audiensnya masih tetap di sana, tidak bergeming, penasaran dengan apa yang akan disampaikan berikutnya. Catatan ya, kalau Anda mau melakukan itu, Anda harus sangat karismatik. Contoh, misalkan gini, siapa yang setuju dengan saya, angkat tangan. Oke, jika Anda gagal, hidup itu akan jauh lebih susah lagi, gitu ya. Maksudnya gini, maksud saya adalah gini, Anda mau bilang gini misalnya, sukses itu susah. Tapi jika Anda gagal, hidup Anda akan jauh lebih susah lagi. Yang keenam, aksentuasi atau stressing. Aksentuasi adalah penekanan di beberapa kalimat. Ternyata tidak semua kalimat kita buat datar begitu saja, melainkan terkadang kita juga harus memberikan sebuah penekanan agar orang yang mendengar kita berbicara tidak jenuh, juga tidak bosan. Selain itu, tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens. Public speaker itu harus pandai memilih dan melakukan penekanan terhadap kata atau kalimat yang menjadi fokus atau pokok perhatian atau untuk lebih diperhatikan oleh audiens. Aksentuasi atau tekanan umumnya terletak pada suku kata terakhir. Yang dimaksud dengan tekanan nada adalah penonjolan salah satu bagian ujaran yang timbul oleh perbedaan pada sekelilingnya. Pembelajar hebat. Nah, itu contoh stressingnya. Oke. Selamat datang kembali di kelas Pembicara Handal, program
Platinum by Coach Prim Academy, saya punya berita menarik nih buat Anda. Khusus bulan ini, ada diskon sebesar 30% ditambah bonus buku public speaking dan 10 audio materi senilai 500.000 gratis. Segera daftarkan diri Anda karena bulan depan harganya sudah normal kembali. Oke, seperti itu contohnya. Yang ketujuh, prosering. Prosering adalah pemenggalan kalimat, misalnya seperti titik dan koma ketika kita berbicara. Ini bertujuan agar nafas kita saat berkomunikasi bisa teratur, tidak ngos-ngosan, tidak terburu-buru. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam prosering adalah memahami titik atau koma. Tanda titik atau koma adalah tempat Anda sebagai public speaker untuk mengambil nafas. Dan Anda tidak boleh mengambil nafas di luar tanda yang sudah diberikan. Yang kedelapan, inflection adalah perubahan nada suara dari nada tinggi ke nada rendah atau dari yang rendah ke tinggi. Inflection bisa dilakukan dengan mengatur volume, dengan sesekali menaikkan atau menurunkan. Ini bisa menciptakan penekanan jika kita menurunkan suara ke hampir berbisik ketika mengatakan 1-2 kalimat. Ini akan membuat audiens tiba-tiba memberikan perhatian penuh. Sesekali berbisik itu boleh dilakukan. Contoh ya, serius, Anda mau tahu apa rahasianya menjadi public speaker handal? Oke, akan saya kasih tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini cuma di antara Anda dengan saya aja, oke? Nah, rahasianya adalah titik. Itu adalah contoh inflection. Pembelajar hebat, itulah beberapa teknik vokal dalam public speaking. Semoga bermanfaat untuk Anda. Demikianlah sesi sharing pada hari ini. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Jadi pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, yang baru berkenalan dengan Coach Prim hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang lagi. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.